Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial cara melakukan share screen dengan menggunakan Microsoft Teams, tetapi kita sebagai host atau kita sebagai guru juga bisa melihat tampilan wajah-wajah peserta. Kita akan coba caranya ya. Untuk yang pertama, saya akan share screen. Ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Saya klik tanda opsi berbagi atau share screen. Biasanya kita akan membuka file yang ada di PowerPoint. Misalnya ini ya, saya klik, saya akan buka. Tampilannya sudah terlihat. Nah, kalau ini dibuat dalam bentuk slide yang utuh, maka resikonya nanti wajah kita nggak kelihatan dan kita tidak bisa mengontrol wajah-wajah siswa yang hadir di kelas kita. Kemudian yang kedua, tampilan mini slide yang akan kita tampilkan di sebelah kiri ini juga muncul di layar komputer siswa, sehingga ini tidak praktis pada saat pembelajaran. Kita akan coba, kalau ini kita buat slideshow, ya kita akan buat slideshow, maka seluruh layar komputer kita akan tertutup oleh slide. Di bagian kanan bawah ini hanya ada sedikit jendela untuk menampilkan wajah kita. Nah, ini agak sulit ketika kita hanya menjelaskan materi, tetapi tidak bisa interaktif dengan melihat wajah siswa langsung. Jadi kalau ini kita lakukan, dan sudah sering kita lakukan, kita hanya fokus pada konten materi atau pada gambar yang ada di slide, tetapi kita tidak pernah melihat wajah siswa pada saat kita pengen berinteraksi. Sekarang saya akan tutup dulu. Slide-nya ini saya tutup. Kemudian saya juga akan berhenti menyajikan gambar. Jadi share screen-nya saya stop dulu sampai di sini. Saya akan membuat cara yang kedua yang bisa kita lakukan agar tampilan slide PowerPoint juga terlihat penuh di layar, tetapi kita sebagai host juga bisa mengontrol dengan melihat wajah-wajah peserta. Caranya adalah kita klik tombol bagikan konten atau share screen yang ini. Kita geser ke bawah. Pada bagian bawah ini ada dua opsi, telusuri OneDrive atau telusuri komputer saya. Kalau komputer saya, berarti file PPT kita upload, kita tinggal klik aja. Nah, setelah kita klik tadi, muncul pilihan, tinggal kita pilih PPT mana yang akan kita ambil. Misalnya, saya akan mengambil PPT yang ini, kemudian kita klik Open. Nah, ini sedang terjadi proses. Jadi, proses memasukkan file dari komputer ke share screen-nya Microsoft Teams. Nah, inilah tampilan yang akan muncul di layar komputer siswa. Di garis pinggirnya ada kotak warna merah. Jadi siswa bisa melihat seluruh tampilan slide yang kita putarkan. Kita sebagai host memiliki keuntungan yang pertama, pada bagian kolom kanan ini kita bisa tetap melihat wajah-wajah siswa pada saat kita presentasi. Pada bagian bawah ini kita bisa melihat slide berikutnya yang akan kita tampilkan. Misalnya saya akan menampilkan slide kedua, saya tinggal klik. Slide ketiga, saya tinggal klik juga. Jadi siswa hanya bisa melihat tampilan yang ini ya, yang dibatasi oleh kotak warna merah. Bagian deretan yang bawah ini juga bisa kita hilangkan jika kita merasa tidak perlu. Caranya, kita klik di sini tanda titik 3, kemudian ada opsi sembunyikan tampilan penyaji. Ini kita klik. Nah, sekarang tampilannya menjadi lebih besar. Tampilan yang dilihat di komputer siswa adalah tampilan seperti ini. Dia tidak bisa melihat tampilan yang lain. Hanya kita sebagai host yang bisa melihat wajah siswa pada bagian kolom kanan. Dan untuk mengatur slide-nya, kita tinggal tekan di sini ada tombol navigasi. Kalau maju, ini tinggal kita tekan. Slide keempat, maju lagi, slide kelima, dan seterusnya. Di sini ada beberapa tools atau alat yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini pena, kita bisa buat memberi tanda, misalnya checklist, atau memberikan fokus seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan coret-coret di sini nanti akan muncul di komputer siswa. Yang berikutnya, di sini ada tanda mata dicoret. Ini bisa dinyalakan, tetapi kalau tanda mata ini dinyalakan, siswa bisa melakukan pindah slide sendiri.
Jadi dari rumah atau dari komputer siswa, dia bisa pindah nih, habis dari slide 5 langsung slide ke-6. Saran saya sebaiknya ini kita matikan, karena kita sebagai host yang mengelola. Jadi tanda matanya ini disilang, lalu kita bisa lanjut ke slide-slide berikutnya. Ini cara yang pertama, tadi menggunakan PPT yang diupload ke share screen-nya Microsoft Teams. Sekarang saya akan tutup presentasi ini. Saya akan menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua bisa kita lakukan dengan menggunakan OneDrive. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan. Setelah ini terbuka, kita geser ke bawah. Di sini ada opsi telusuri OneDrive. Jadi data atau file PPT saya ketika membuat PPT-nya sudah saya masukkan ke dalam OneDrive. Ini misalnya saya akan presentasikan yang ini. Ini saya klik checklist. Kemudian di sini ada kolom berbagi. Kita klik. Sekarang tampilan slide-nya sudah muncul di layar. Yang kelihatan di komputer siswa hanya kotak yang dibatasi oleh warna merah ini. Sedangkan tampilan peserta di kolom kanan ini, kita sebagai guru aja yang bisa melihat. Siswa tidak bisa melihat. Kemudian deretan slide kecil-kecil yang ada di bagian bawah, ini adalah panduan kita pada saat kita nanti akan presentasi. Jadi di komputer siswa, ini tidak muncul yang bagian bawah ini. Yang muncul hanya bagian atas, kotak yang dibatasi warna merah. Ketika kita akan pindah slide, boleh dipilih yang ini, atau bisa juga menggunakan tombol navigasi. Ini tinggal kita klik ke slide ketiga, nanti dia akan berubah. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin memperbesar tampilan gambar di layar kita tinggal pilih titik 3, kemudian sembunyikan tampil penyaji. Nah, opsi sembunyikan kita tinggal klik, maka muncul layarnya seperti ini. Ini adalah yang dilihat oleh siswa. Sementara kolom di kanan ini yang bisa ngelihat hanya kita, jadi kita bisa presentasi dengan layar penuh, tetapi kita juga bisa melihat wajah-wajah siswa atau peserta yang ikut di dalam tim. Ini ada opsi atau tambahan fasilitas, misalnya kita bisa gunakan untuk checklist, bisa misalnya siswa menjawab benar, kita beri nilai 100 misalnya. Ini yang akan dilihat oleh siswa. Jangan lupa ketika menggunakan cara ini, di sini ada kolom mata. Kolom matanya ini kita checklist aja. Jadi kita beri tanda silang. Tujuannya agar siswa tidak bisa memindahkan slide sendiri. Karena kalau matanya ini posisinya nyala seperti ini, dia bisa buka sendiri nih slide keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi kita kunci aja, kita beri tanda silang. Maka yang mengatur atau mengontrol seluruh slide presentasi hanya kita sebagai guru. Ini kita tinggal lanjutkan aja ke slide berikutnya sampai selesai. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru semua, cara melakukan presentasi di Microsoft Teams dengan full screen, dengan seluruh layar penuh di komputer siswa, tetapi kita juga bisa melihat reaksi siswa yang ada di kolom kanan ini. Kita juga tetap bisa menekan tombol di sini, perlihatkan peserta, seluruh peserta yang hadir. Nah, di sini kita bisa lihat seluruh peserta yang hadir. Nanti tampilan video peserta juga ada di sini, di bagian atas. Jadi reaksi siswa kita bisa ngelihat, kalau ada yang raise hand juga kelihatan. Yang terlihat di komputer siswa hanya slide yang di bawah ini. Demikian teman-teman cara melakukan share screen dengan Microsoft Teams supaya memberikan hasil yang optimal pada saat pembelajaran online. Jangan lupa kolom matanya ini disilang. Jika sudah selesai kita tinggal berhenti menyajikan. Terima kasih informasi sederhana ini. Semoga Bapak Ibu bisa mencoba dan bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.